Ke informasi pertama, saudara, komplotan emak-emak pencuri pakaian di butik di Jalan Diponegoro, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, diringkus oleh polisi sektor Wajo. Kedua pelaku ditangkap beserta barang bukti CCTV dan 2 lusin pakaian barang hasil curiannya. Nurjanah dan Nurmala, kedua komplotan pelaku pencurian pakaian di butik terekam CCTV di Jalan Diponegoro, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku langsung mengambil 2 lusin pakaian dengan cara mengelabui pegawai butik dengan menutupi barang curiannya dengan pakaian. Pencurian ini terjadi sudah 3 kali jika kedua pelaku datang ke butik. Akibat perbuatannya, kedua pelaku diancam pasal 476 dengan ancaman 5 tahun penjara. Barang yang berhasil kami amankan dari korban berupa 2 lusin baju piyama. Modusnya bagaimana? Jadi modusnya pelaku ini masuk ke toko seolah-olah ingin belanja parfum, kemudian satu mengalihkan perhatian pemilik toko dan karyawan toko, kemudian satu melakukan pencurian, mengambil barang. Modusnya kemudian dia lakukan barang yang diambil tersebut dia masukkan ke dalam bajunya, kemudian pelaku yang berperan untuk ngambil barang keluar dari toko, sedangkan yang satu transaksi untuk barang yang lain. Genangan air di Tol Sediatmo, gerbang tol Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta berangsur surut. Meski demikian, air masih terlihat menggenang di bahu jalan akibat curah hujan yang tinggi kemarin. Di kilometer 31 Tol Sediatmo, kondisi lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta ramai lancar. Namun, pengendara tetap diimbau waspada karena genangan masih terlihat di titik bahu jalan. 1 unit pompa air mobile terlihat masih dioperasikan untuk mempercepat surutnya genangan. Sebelumnya, genangan air sempat mencapai ketinggian 50 cm dan menyebabkan kepadatan panjang hingga 10 km. Saat itu, hanya 2 lajur yang dapat dilalui kendaraan. Tiga orang tewas diduga tersengat aliran listrik banjir di Cilincing, Jakarta Utara. 2 korban merupakan pasangan suami istri. Mereka diduga tewas tersengat listrik dari alat elektronik di rumahnya di Semper Barat. 1 korban lain merupakan warga Kalibaru yang ditemukan tewas di dalam kamar yang terendam banjir. Dari data yang kami terima, untuk warga yang meninggal karena terserang arus listrik ada 3 orang, 1 di Kalibaru dan 2 orang suami istri ada di Semper Barat RW8. Nah, kami juga sudah menghimbau juga kepada warga-warga yang lain agar selalu berhati-hati, baik itu terhadap waspada banjir maupun arus sengatan listrik. Banjir memang menjadi momok bagi warga Jakarta. Hujan sepanjang hari pada Senin kemarin menimbulkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Seperti di ruas Jalan Mangga 2 Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Banjir membuat jalanan lumpuh, kendaraan yang nekat melintas akhirnya mati mesin. Di Jembatan 3 Raya Pluit, banjir menyebabkan 2 bus mini Trans mogok. Warga harus beraktivitas dengan berjalan kaki, sementara kendaraan roda 2 dan 4 tidak dapat melintas. Di Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara, banjir merendam permukiman warga. Banjir juga membuat kendaraan mogok. Meski begitu, warga memilih tetap bertahan di rumah. Banjir bahkan mengacaukan lalu lintas karena menutup sejumlah ruas jalan. Untuk mengurai kemacetan di ruas jalan dari Jakarta Utara ke Jakarta Barat, pemotor diizinkan naik tol. Pemotor masuk dari gerbang tol Sunter, keluar Kebon Bawang dan gerbang tol Jembatan 3, dan keluar di gerbang tol Angke 2 Jakarta Barat, dengan pengawalan anggota PJR di Lantas Polda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim penanganan banjir telah dilakukan pemerintah provinsi, salah satunya dengan menerjunkan 1.200 pompa. Pramono bilang sejauh ini Pemprov DKI akan terus memperhatikan banjir di Jakarta setiap hari selama curah hujan masih tinggi. Jadi seperti tadi pagi saya kan ada di Cilangkap, di Waduk
yang akhirnya saya rubah menjadi waduk batu licin. Memang penanganan untuk banjir di Jakarta tidak bisa bersifat sporadis. Yang paling utama sekarang ini semuanya kita siagakan, ada 1.200 pompa. Kurang lebih 600 pompa yang portable, 600 pompa yang mobile. Dan kalau lihat sekarang curah hujan yang seperti ini, dulu pasti udah genangan di mana-mana. Sekarang ini karena selalu kita siagakan, termasuk sekarang di Ancol memang ada kenaikan permukaan air, langsung kita pompa. Sehingga dengan demikian memang penanganannya harus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah. Kalau jangka panjangnya udah terlalu panjang lah untuk dipikirkan. Sehingga dengan demikian itu yang tetap akan kita lakukan dalam penanganan untuk banjir di Jakarta. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi masih akan mengguyur wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, hingga Februari mendatang. Apa yang harus dilakukan dari sekedar mengandalkan pompa air? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di Jabodetabek Selasa 13 Januari hingga Rabu 14 Januari dini hari, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi